Ada tiga ini. Al-khauf, ya, yaitu takut kepada siksanya, kemudian khawatir kepada ibadah kita ini bercampur dengan sombong, riya, ujub, dan cemas apakah diterima atau tidak. Ini singkat, ya. Kemudian yang kelima adalah ar-roja, di mana ar-roja ini dibangun di atas tiga pula, iman, hijrah, dan jihad. Roja itu harapan. Mengharap apa? Mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ibadah ini diterima. Ya, tapi harus dibangun di atas tiga, iman, hijrah, dan jihad. Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Iman sesuai dengan iman yang dipahami para sahabat. Al-Baqarah 137. Hijrah adalah meninggalkan semua yang dilarang. Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Meninggalkan semua yang dilarang. Jihad, al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Nah, ini para ikhwan. Jadi kalau sudah iman, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah, baru kita mengharapkan rahmatnya Allah. Nah, ini. Berarti kalau kita di dalam Ramadan mengharapkan keberkahan Quran, ya baca Quran. Mengharapkan keberkahan puasa, puasa. Tinggalkan berbohong, tinggalkan ghibah, tinggalkan semua dilarang. Perangilah untuk selalu taat, berzikir, baca Quran. Nah, bagaimana kita itu sejak habis subuh, kecuali tidur, itu zikir. Dan ternyata zikir yang utama disebutkan oleh seorang tabi'in, oleh lupa saya namanya ya, adalah ketika kita dihadapkan dengan dosa. Lalu kita ingat kepada Allah Ta'ala ini dosa. Itu zikir yang paling utama. Selain zikir dengan lisan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ya, ini. Yang terakhir adalah al-mahabbah. Yaitu dengan cinta. Dengan kecintaan kita kepada Allah. Cinta kita kepada Rasul. Cinta kita kepada amal-amal yang memang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Ya. Maka dengan 6 ini, lillahi, fillahi, billahi, al-khawf, wal-raja, wal-mahabbah. Nah ini. Ya. Jadi dengan 6, yaitu apa? Dalam kita meraih keberkahan Ramadan sebelum kita mengerti bagaimana fikih Ramadan. Hari Jumat kemarin sudah saya sampaikan ya tentang masalah keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian kita juga mendengar bersama tentang kiat bagaimana kita meraih keberkahan-keberkahan itu. Lillahi ta'ala, kita mengerjakannya karena Allah. Fillah, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Billah, kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa ikhlas dan bisa ittiba. Dan juga bisa mengerjakannya. Al-khawf, rasa takut, takut kepada azab Allah. Ya, khawatir ibadah tidak diterima. Dan juga kita cemas, di situ mengandung riya, ujub, sombong dan lain sebagainya. Karena para salafus soleh mereka takut masuk kepada hadis inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang melakukan perbuatan ahli surga, puasa, baca Quran di Ramadan ini, iktikaf, tarawih, masih buka puasa, sampai dia dengan surga tidak ada jarak, kecuali satu langkah. Kemudian apa? Di akhir hidupnya, ketentuan mendahului dia, akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Berbuat perbuatan ahli neraka, masuk neraka. Nah ini kita harus ada al-khawf. Nah para salafus saleh menangis dengan hadis ini, karena takut, tidak pede. Ya,
Jadi orang yang takut, ya mereka yang berpuasa, yang sholat, itu harus takut. Bukan orang yang takut kemudian tidak berbuat apa-apa. Begitu pula dengan orang yang berharap. Orang berharap, roja, mengharap rahmat Allah, harus iman, harus hijrah, harus jihad. Ya, iman, hijrah, al-muhajir, al-muhajir, man hajara amma nahallahu anhu. Muhajir adalah yang meninggalkan yang dilarang. Dan al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk taat kepada Allah. Di bulan Ramadan tinggalkan hal yang membatalkan puasa dan hal yang membatalkan pahala puasa. Di Ramadan kerjakan semua yang menguatkan ibadah kita dan bisa menambah pahala. Baca Quran dan sebagainya. Ini jihad. Al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Baru setelah itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terakhir adalah al-mahabbah, yaitu dengan cinta, dengan rasa cinta, ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebagian manusia menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sementara orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab dengan kuat. Ibnu Abbas dan yang lain mengatakan bil jiddi, dengan semangat. Ya, itu puasa dengan semangat, tarawih dengan semangat. Baca Quran dengan semangat. Memberi makan memberikan buka puasa kepada orang berusaha dengan semangat. Makna semangat termasuk menjalankan sunnah-sunnah yang ada dengan semangat. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu fillahnya. Fillah, ya. Itu fillah di sini adalah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya. Termasuk dari awal Ramadan. Awal Ramadan, ya, sunnahnya apa? Ditetapkan dengan cara, ya, yaitu dengan cara melihat hilal, ya. Dengan cara melihat hilal. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, jawab Muhammad, hilal itu penunjuk waktu bagi manusia dan pelaksanaan haji. Ya. Nah, ada hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, Nabi bersabda, ja'alallahu al-ahillata mawaqita linnas. Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi bersabda, Allah menjadikan hilal itu petunjuk manusia, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal, ya. Maka ini, ya, bukan hisab, ya, bukan hisab. Ini jelas. Ya. Adapun orang menggunakan hisab, ya, dengan alasan firman Allah dalam surat Yunus, ya, ada ayat yang ke-5 itu secara umum, walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura, ya, wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah menjadikan cahaya kuat bagi matahari, kemudian cahaya lembut bagi bulan. Kemudian Allah menetapkan orbitnya agar kalian mengetahui yaitu apa? Jumlah bilangan tahun dan juga hisab perhitungan. Nah, ini secara umum, ya. Namun secara khusus puasa adalah melihat hilal, ya, dengan ayat Al-Baqarah 189, ya, dan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ja'alallahu al-ahillata mawaqita linnas fasumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Nah, ini sesuai dengan sunnah, ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya para jamaah, kalau sudah kelihatan hilal, ya, nanti sore ada sidang isbat, maka apa yang harus dilakukan? Ya, kita nanti akan niat untuk berpuasa kalau memang sudah kelihatan hilal. Nah, niat ini
wajib untuk kita lakukan, ya. Karena sebagian ulama mengatakan di antara sahnya puasa, ya, pertama adalah bersih dari haid dan nifas. Ini berlaku bagi wanita. Yang kedua adalah niat. Nah ini syarat sahnya puasa. Niat. Sebab kalau tidak niat tidak sah puasanya. Ya. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya dan masing-masing orang dibalas sesuai dengan niat. Dan niat harus terpenuhi 3 atau 4 hal, ya. Ada 4 perkara yang harus dipenuhi dalam niat. Yang pertama adalah al-jazmu, pasti. Ya. Pasti, tidak ragu. Memastikan besok mau puasa. Mungkin tidak orang itu besok ragu mau puasa. Mungkin mau safar, dia mampu puasa, dia memilih tidak puasa misalkan. Bisa puasa atau tidak? Enggak, tidak boleh. Harus apa? Harus tegas. Ya. Yang kedua at-ta'yin. At-ta'yin itu apa? Menentukan. Ya. Puasa apa? Karena puasa ada wajib, ada sunnah. Ada qadha, ada nadar. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa qadha, ada puasa nadar. Ta'yin. Yang ketiga adalah apa? At-tabyid, dilakukan di malam hari. Karena apa? Nabi bersabda, "Man lam yubayyit asyam fala siyama lahu." Hadis Hafsah radhiyallahu taala anha atau yang lainnya, "Wa man lam yujmi asyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Ya. "Man lam yubayyit asyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum fajar, maka apa? Tidak diterima, tidak sah puasanya. Ya. Kemudian yang keempat adalah diulang pada setiap malam, para jemaah. Ya. Nah perhatikan di sini, yang namanya puasa definisinya apa? Puasa definisinya adalah secara bahasa al-imsaku an kulli syai'in, menahan diri dari segala sesuatu. Itu adalah asyam. Ya, seperti dalam firman Allah, inni nadartu lirrahmani sauma. Ya. Maryam ya, mengatakan dalam surat Maryam, ini sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk sauma. Sauma itu apa? Tidak bicara. Surat Maryam ayat 26. Saum. Jadi kalau kita diam untuk tidak bicara, itu namanya saum. Secara bahasa. Namun secara syar'i, saum adalah apa? Al-imsak, ya, anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'a niyati ta'abbud lillah. Menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, nanti apa saja yang membatalkan puasa? Sejak terbitnya fajar dan terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah rahmati Allah, perhatikan di sini ya, menahan diri, imsak. Jadi istilahnya imsak. Tapi kapan dimulai imsak itu? Sejak terbitnya fajar. Ya. Nabi bersabda, "Al-fajru fajron. Fa'ammal awal la tuharrimut ta'am wa la tuhillus shalah. Wa amma tsani tuharrimut ta'am wa tuhillus shalah." Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ya. Nabi bersabda, fajar ada 2 macam. Fajar yang pertama ya disebut dengan fajar kadzib.
Di mana fajar pertama ini adalah halal, tidak haram makan dan tidak halal sholat. Maksudnya tidak haram makan, boleh makan. Karena itu fajar kadib. Tidak boleh sholat, yaitu tidak boleh sholat subuh, karena belum masuk sholat subuh. Adapun fajar yang kedua, itulah disebut dengan al-fajar as-shadiq. Haram makan, boleh sholat. Sebagaimana firman Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya. Makan dan minumlah, ya, sehingga jelas dan terang bagi kalian, yaitu apa? Benang putih dan benang hitam dari fajar. Nah, dari fajar, itu fajar as-shadiq, waktu subuh. Jadi kalau ada orang matan imsak, nah sekarang apa bukti dan dalilnya? Tidak ada, ya. Justru yang ada penguatan dalil Al-Quran dan hadis, yaitu apa? Waktu subuh. Ya, waktu subuh. Bahkan para jemaah kaum muslimin, ya, yang mendengarkan siaran ini, ketika kita sedang sahur barangkali karena kesiangan, kemudian kita sedang makan dan minum, maka apa yang kita lakukan? Berhenti atau lanjut? Kita lanjutkan, ya. Nabi bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u fi yadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Rawahu Abu Daud, apabila seorang dari kalian mendengarkan an-nida' yaitu azan, ya, sementara bejana al-ina' bisa piring, bisa gelas dan yang lainnya ada di tangannya, jangan letakkan sampai selesai dari keperluannya. Nah ini, lanjutkan kita makan. Lalu karena itu mari kita ketahui hal-hal yang terkait dengan masalah puasa ini, ya. Al-imsak, menahan diri, anil muftirat, dari semua yang membatalkan puasa. Ya. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya. Yang membatalkan puasa para jemaah yang dirahmati Allah, ya, ada dibagi, ya, menjadi apa? 3 macam, ya. Yang pertama mewajibkan qadha, ya. Yang kedua tidak wajib qadha. Kemudian yang ketiga adalah qadha dan kafarat. Ya, ini wajib qadha dan kafarat. Yang pertama, yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha adalah, ya, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, ya. Namun kalau, dan dia tahu kalau puasa, meskipun ada khilaf, ada mengatakan wajib qadha, ada yang tidak, tapi wajib qadha jumhur, ya. Tapi kalau lupa makan dan minum, nggak ada masalah. Ya, puasa tak limsak anil muftirat, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Makan dan minum dengan sengaja, dan itu wajib qadha, ya. Nabi bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Akhrajal Bukhari wa Muslim. Barang siapa lupa sementara dia puasa lalu makan minum, maka hendaklah lanjutkan puasanya, ya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan makan dan minum kepadanya. Hadis, ya, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi harus qadha kalau dia sengaja. Kalau lupa lanjutkan, ya. Yang kedua adalah, ya, tidak ada apa namanya, yang mewajibkan, maaf. Yang kedua adalah yang mewajibkan qadha dan kafarat. Ya. Yang kedua qadha dan kafarat.
Apa itu? Yaitu al-jima. Ya, al-jima. Al-jima. Maka al-jima ini ya harus apa? Harus qadha dan kafarat. Jima dengan sengaja. Ya. Termasuk orang yang wajib mengqadha tanpa kafarat tadi yang sengaja apa? Sengaja muntah, orang haid, orang nifas. Nah, ini wajib qadha. Kemudian orang yang jima dengan sengaja, maka dia harus bayar puasa dan bayar kafarat. Ya, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu." Qala ma laka? Qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu ya raqabatan tak takuha wa qala la qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain qala la qala fa hal tajidu it'ama sittina miskinan qala la qala fasakata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa bainama nahnu ala dzalika utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun qala aina sa'il faqala ana qala khudh hadha fatasaddaq bihi faqala ar-rajul ala afqaru minni ya Rasulullah fa wallah ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala at'imhu ahlaka akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ya. Apa kata Abu Hurairah? Ketika kami duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, binasalah saya, celakalah saya." Nabi bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Saya tidur dengan istri saya, sementara saya sedang puasa." Lalu bertanya, "Apakah kamu punya budak yang bisa dibebaskan?" Dia menjawab, "Tidak." "Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ya, lagi 2 bulan nih. Kemudian dia menjawab, "La, tidak." Lalu bertanya lagi, "Apakah kamu punya makanan yang bisa diberikan kepada 60 orang miskin?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu Nabi diam sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami dalam kondisi begitu, lalu beliau dibawakan kepada beliau satu gantang korma, ya, satu nampan korma. Lalu beliau bertanya, "Mana tadi yang bertanya?" "Saya ya Rasul." "Ini ambil, sedekahkan ya dengan korma ini." Apa kata orang ini? Ya, "Saya ini orang yang paling miskin ya Rasulullah. Ya, demi Allah tidak ada yang lebih miskin dari saya dan dari keluarga saya." Lalu beliau tertawa sehingga kelihatan ya gigi beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Kalau begitu berikan kepada keluargamu." Ya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, eh, jumhur mengatakan bahwa orang yang tidur sama istri yang ketika puasa wajib qadha dan wajib bayar kafarat. Ya, bayar kafarat ini bukan pilihan, meskipun ada pendapat mengatakan pilihan, tapi urutan sesuai dengan kemampuan. Ya, pertama apa? Membebaskan budak. Tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Tidak mampu lagi, ya sudah, sedekahkan untuk keluarganya. Nah ini ya. Jadi ingat ya, yang membatalkan puasa jima dengan sengaja. Ya. Makan minum dengan sengaja. Maksud di sini dia tidak lupa. Ya kalau lupa, karena lupa itu dimaafkan. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Rawahu Ibnu Majah. Bahwa Allah Ta'ala memaafkan umatku ya, karena apa? Karena salah
tanpa sengaja, lupa, dan juga terpaksa. Atau khotok salah tanpa tidak tahu, kemudian lupa, bukan sengaja atau terpaksa. Nah, lupa makan minum, silahkan lanjutkan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan makan dan minum kepadanya. Fa innama at'amahullah wa saqahu. Allah memberikan makan dan minum ya kepadanya. Ya. Kemudian para ikhwan sekalian, kita menahan makan sejak terbitnya fajar. Nah, berarti kita di situ sahur. Sahur ya sebelum fajar. Fajar apa? Al-Fajar As-Shadiq, fajar subuh. Ya, fajar subuh. Nah, kita sahur, kita perhatikan di antara sunnah-sunnahnya puasa. Ya, sunnah-sunnah puasa apa saja? Yang pertama, sahur. Ya, sahur. Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu mengandung barokah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Apa barokah? Pada Jumat kemarin sudah saya bahas. Al barokah itu apa? As-subut wal luzum wal istiqrar wa ziyadah wan nama fil khair. Yaitu sesuatu yang kuat dan berkembang serta bertambah dari kebaikan-kebaikan. Nah itu. Jadi sahur berarti mengandung kebaikan-kebaikan. Sehingga jangan sampai ya, jangan sampai apa? Jangan sampai dilalaikan. Sahur ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur kalian karena sahur itu penuh dengan barokah. Ya. Dan Nabi juga bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyamil kitab akalatus sahur. Akhrajahu Muslim. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ya. Dan sunnah sahur dengan korma. Ya. Ni'mas sahuril mu'min at-tumur. Ya. Rawahu Abu Dawud dari Abi Hurairah. Senikmat-nikmatnya sahurnya mukmin lah korma. Ya. Tasaharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah meskipun hanya dengan seteguk air. Jangan sampai tidak sahur. Kemudian sunnahnya juga mengakhirkan waktu sahur. Mengakhiri waktu sahur. Sebagaimana hadis Anas dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ya, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qultu kam bainal azan was sahur qala qadra 50 ayah atau qadru 50 ayah. Kami sahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pergi salat. Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara adzan dan sahur? Kata Zaid, yaitu qadru 50 ayat. Kurang lebih perkiraan 50, bacaan 50 ayat. Ya, bacaan 50 ayat. Nah ini ya. Abdullah ibnu Umi Maktum itu beliau adzan di pertama atau kedua? Pertama. Bilal Bilal yang pertama ya. Bilal yang pertama. Allahu a'lam bishawab. Jadi adzan pertama jangan sampai terkecoh ya. Sementara adzan kedua itulah adzan subuh. Ya, inilah yang mulai ya al-imsak an kulli muftirat, anil muftirat min tulu'il fajr, sejak terbitnya fajar. Yaitu apa? Sejak masuknya waktu subuh. Ya, al-fajr fajron fa amal awal la tuharrimut ta'am wa la tuhillus shalah wa amas tsani tuharrimut ta'am wa tuhillus shalah. Ya, fajar ada dua macam. Fajar pertama tidak haram makan, tidak boleh sholat. Fajar kedua tidak boleh makan, boleh sholat. Kemudian sunnah dalam puasa adalah menyegerakan berbuka puasa. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan buka puasa. Hadis Sahal bin Sa'ad ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya.
Jadi tadi sudah antum jawab, kalau sahur ketika sedang sahur masuk waktu subuh ya maka jangan berhenti. Silakan lanjutkan. Idza sami ahadukum an-nida wal ina fi yadihi fala yadahu hatta yaktiya hajatahu minhu, akhrajahu Abu Daud dan yang lainnya. Apabila kalian mendengarkan azan sementara kalian sedang makan minum ya, ina sedang berada di tangannya, bejana, piring atau yang lain berada di tangannya, jangan letakkan sampai selesai dari kebutuhan ya hal tersebut. Kemudian menyegerakan berbuka puasa. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa? Nabi sebagaimana hadis Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamrat. Fa in lam takun hasawat minal ma. Akhrajahu Al-Bukhari, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Beliau Rasulullah SAW dulu ketika berbuka sebelum sholat, ya, berbuka dengan rutop. Rutop itu apa? Korma yang masih basah, belum kering. Ya, itu enak rasanya. Kalau tidak ada rutop, dengan tamer, korma. Kalau tidak ada korma, air. Nah, perhatikan di sini satu dari bahan makanan yang dipakai untuk iftar. Ya. Jadi iftar itu jangan sampai hilang atau sepi dari kalau ada rutop jarang ada ya. Kalau tidak korma dan air. Itu sebelum sholat. Nah, kalau sudah sholat silakan. Karena di sini Nabi sebelum sholat. Qabla an yusalli. Sehingga usahakan setelah itu baru kita sholat. Baru nanti makan besarnya. Ya. Dan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, lis-shaim farhatan yafrahuhuma, idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Akhrajahu Bukhari Muslim. Orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika dia berbuka dengan buka puasanya. Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Allah dengan pahala puasanya. Nah, di sini ya harus diketahui, harus dipahami. Orang berbuka puasa itu harus kondisinya senang, kondisinya bahagia. Dan terkadang kesalahpahaman timbul di situ, ya kesalahpahaman mungkin ada yang nyumpahin kena karpet atau mungkin sudah dikasih ngambil lagi, apa sajalah kondisi tidak menyenangkan, ya maka kita kondisikan supaya kondisinya menyenangkan, kondisinya bahagia. Jangan sampai orang buka puasa kemudian ngambek ya kepada para ummahat, ibu-ibu yang menyediakan buka puasa. Karena apa? Orang puasa punya dua kebahagiaan. Lis-shaim farhatan yafrahuhuma. Idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu la fariha bi siyamihi. Orang puasa punya dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dengan buka puasanya. Nah, maka nanti antum di sini ada panitia buka bersama atau kaum muslimin di mana saja, buatlah suasana bahagia orang yang berbuka puasa. Karena orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Man fattara shaiman kana lahu ajrihi. Kana lahu mithlu ajrihi. La yunkisu min dzalika syai'a. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang berpuasa dapat pahala yang sama seperti orang berpuasa tanpa terkurangi. Ya. Sehingga buatlah orang yang buka puasa itu bahagia. Jangan bikin sedih, jangan buat nyesel, jangan buat tidak nyaman. Nah, buatlah senyaman mungkin ketika kita memberi orang buka puasa. Nah. Kemudian kalau tidak ada rutop tadi dengan korma, tidak ada korma dengan air. Maka air dengan korma ini sediakan. Ya. Dengan demikian bisa segera sholat maghrib ya setelah kita makan korma dan air. Ya. Ini sebelum sholat. Kalau kita mau melakukan itu. Tapi misalkan jamaah belum berkumpul, mau makan yang lain tidak ada masalah. Tapi kalau bisa seperti itu. Karena apa?
Salat maghrib ini Nabi menyegerakan untuk salat maghrib. Kita lihat hadisnya tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat qabla an yusalli. Fa in lam takun rutabat fa ala tamrat, fa in lam takun hasawat minal ma, hasawat minal ma. Ada Rasulullah SAW berbuka dengan rutop sebelum beliau sholat. Kalau tidak ada rutop dengan korma, tidak ada korma dengan air. Nah baru kita sholat, kemudian bisa makan bersama-sama. Demikian. Kemudian doa dalam berbuka puasa. Apa doanya? Zahabat dhama'u wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah. Kapan dibaca ini? Setelah buka atau sebelum? Nah, banyak memahami setelah berbuka. Kita lihat hadisnya dari Abdullah bin Umar, hadis Abdullah bin Umar, ya. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana kalau sudah ada kata kana berarti lil muwadhabah terus atau aglab ghalibnya. Ya. Idza aftara, apabila aftara sini fi'il madhi apabila telah berbuka. Beliau mengatakan dhahabat dhama'u. Tapi antum melihatnya banyak dari dhahabat dhama'u, telah sirna haus dan dahaga. Wabtallatil uruq, telah basah urat-urat leher ini, urat-urat semuanya. Wasabatal ajr insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Nah, di sini idza aftara ketika sama dengan ketika sholat. Dalam ayat dikatakan apa? Idza qumtum ilas sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kalian idza qumtum sih fi'il madhi. Ya. Apabila kalian sudah sholat, idza qumtum ila sholat, maka wudulah, betul? Maka maksudnya apa? Idza qumtum idza aradtum as-shalah. Itu kalau kalian mau sholat. Maka di sini idza aftara, yaitu idza arada an yuftir, kalau mau berbuka satu. Ya. Berarti menunjukkan sebelumnya. Kemudian kata kerja atau fi'il madhi dhahaba, di sini kalau sesuatu yang memang mendekati kepastian pakai fi'il madhi untuk satu akan datang tidak ada masalah. Seperti idza syamsu kuwirat, ya. Idza samaun fatarat. Apabila langit telah pecah, ya. Padahal belum pecah. Maksudnya apa? Pasti. Nah, itu. Ada bagian juga haus karena air di depan dan sudah maghrib, meskipun fi'il madhi kita mengatakan untuk yang akan datang. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah ini Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian disunnahkan dalam Ramadan adalah apa? Kita lebih dermawan, ya, dan juga membaca Quran. Karena Nabi SAW, karena Nabi SAW ajwadan nasi bil khair. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla laila fi Ramadan hatta yansalikha. Ya'ridu alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang lebih semangat untuk kebaikan, lebih dermawan, ya, dan beliau lebih semangat di Ramadan ketika malaikat Jibril menjumpainya. Malaikat Jibril menjumpai Nabi setiap malam Ramadan, ya. Hatta yansalikha, sampai terputus. Kemudian Nabi SAW membuka Quran di depan malaikat Jibril. Dan beliau
Jibril ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi paling semangat dengan kebaikan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Lebih bersemangat, ya. Nah, oleh karena itu kita semangat, ya. Kemudian kita dermawan, ya. Kita baca Quran. Karena Ramadan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Quran diturunkan di malam penuh barokah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Quran kami turunkan di malam penuh dengan barokah. Apalagi Qurannya, ya. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Inilah Quran. Kami turunkan dengan penuh keberkahan. Ya, surat Al-An'am ayat 155. Fattabi'u, dan ikuti Quran itu. Wattaqau la'allakum turhamun, dan bertakwalah agar kalian dirahmati. Semoga kalian dirahmati. Maka kita baca Quran. Mari kita semua komitmen untuk membaca Quran di bulan Ramadan ini, ya. Nanti sore dimulai. Ya. Kemudian berikutnya adalah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya. Apa? Perbuatan maksiat, ya, berbohong, berdusta. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan, ya, berkata bohong, berkata dusta, Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minum. Nabi bersabda, kullu amali bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jazibih wa siyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yashab wa la yajhal in syata mawhadun aw qatalahu falyaqul inni shaim, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fa mis-shaim atyabu indallah min rihil misik, ya. Atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misik. Walisai farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Akhir Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam bagi dia kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untukku, aku akan membalas. Puasa adalah perisai dari neraka. Ya. Dan apabila seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata rofath, jangan berkata jorok. Jangan juga melakukan kegaduhan dan melakukan kebodohan. Jangan teriak-teriak dan juga jangan melakukan kebodohan. Semua perbuatan maksiat adalah merupakan kebodohan. Jika ada orang yang mencela dan orang yang mengajak untuk bertengkar, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ya, saya sedang berpuasa. Nah, ini menunjukkan puasa latihan bagi kita untuk menahan segala sesuatu yang buruk, ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Nah, di sini dianjurkan ketika ada hal yang menyakitkan kita, hendaklah mengatakan ini soim. Kalau ada orang mencela dan mengajak bertengkar, saya sedang berpuasa. Ya, saya sedang berpuasa. Nah, ini ya di antara hal yang disunnahkan. Adapun beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa. Satu, ya, yaitu dalam keadaan junub sampai subuh tidak membatalkan puasa. Karena Nabi pernah, ya, sebagaimana hadis Aisyah dan Ummi Salamah, istri beliau, anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahli thumma yaktasil wa yasumu. Akhirul Bukhari Muslim. Ada Rasulullah SAW, beliau mendapatkan waktu subuh, yaitu berada dalam waktu subuh dalam keadaan junub, ya, junub dari keluarganya, yaitu berhubungan suami istri. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Ya. Yang kedua, tidak membatal puasa mencium istrinya. Ya. Karena apa? Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakukum liirbih. Akhrajahu Bukhari Muslim. Adalah Nabi SAW, beliau mencium dan yubashir. Yubashir itu bersentuhan kulit, ya, dengan segalanya. Dan dia puasa. Dan beliau lebih mampu menahan diri daripada kalian. Ya.
Dan juga Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW yuqabbiluni wa wasaimu ana shaimah, akhrajahu Abu Dawud. Ya. Beliau mengatakan adalah Rasulullah mencium aku, kata Aisyah. Dia puasa dan aku juga puasa. Ya. Dan Nabi ketika meninggal, Aisyah umur berapa? 18 tahun. Ya. Oleh sebab itu ada hadis ya yang mengatakan ketika ada anak orang tua, ya, anak muda bertanya, bolehkah mencium? Ya, Nabi mengatakan tidak boleh. Ketika ada orang tua bertanya, dikatakan boleh. Tapi hadis itu ya kedudukannya tidak sahih. Kenapa? Karena Aisyah ketika Nabi meninggal umur 18 tahun, masih muda. Maka boleh, ya. Maka boleh. Ya. Demikian. Ya, boleh mencium istrinya, ya, boleh juga yubashir, ya, mubasyarah. Kemudian boleh mandi dan menuangkan air di atas kepala, ditabarrut agar seger, agar dingin, enggak ada masalah. Pernah dilakukan Nabi. Bagaimana hadis laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala rasihil ma wa huwa sha'im min al atash aw min al har. Akhrajahu Abu Dawud. Aku melihat Rasulullah SAW ya di satu tempat Al-Arj, beliau menuangkan air di atas kepalanya, beliau puasa. Minal atosh au minal har, karena kehausan dan karena kepanasan. Ya, boleh. Kemudian juga boleh berkumur-kumur ya, tapi tidak berlebihan. Baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, ya. Silahkan kamu sungguh-sungguh istinsyak masukkan ke hidung, ya, tapi jangan berlebihan, kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah di sini al-madmadah wal istinsyak, ya, boleh tapi tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya adalah boleh merasakan makanan untuk keperluan, mencicipi makanan, asal tidak masuk ke kerongkongan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa'an yudhawwiqal khal aw la ba'sa'an yudhawwaq al khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. La ba'sa'an yudhawwiqa al khal aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke kerongkongannya ketika dia berpuasa. Jadi ibu-ibu ketika masak nyicipi makan boleh, ya. Kemudian yang berikutnya boleh bekam, ya, boleh bekam juga boleh suntik. Tapi kalau memang sakit boleh tidak puasa, boleh bekam. Ya, kenapa? Kenapa Nabi bersabda? Ibnu Abbas mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim." Nabi berbekam, beliau sedang berpuasa. Ya. Adapun sabda Nabi afdharul hajim wal mahjum, orang berbekam itu puasanya batal, termasuk orang yang dibekam dan yang membekam. Disebutkan oleh Sunani menukil perkataan Imam Syafi'i bahwa hadis yang mengatakan orang berbekam puasanya batal itu mansukh, dia dihapus dengan hadis Ibnu Abbas tadi, ya, bahwa Nabi pernah berbekam, beliau berpuasa, ya. Ini singkatnya, ya. Kemudian juga tidak batal puasa kita menelan ludah atau menelan, maaf ya, ada dahak-dahak yang sedikit itu ditelan, tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian juga makan, minum, berjima karena lupa, termasuk muntah tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Ya, baiklah, barangkali sampai di sini kajian kita secara singkat. Mungkin juga nanti di tempat lain atau juga kajian yang lain dari para asatidz, para duat ada menjelaskan. Yang penting 6 kiat untuk mendapatkan keberkahan. Pertama, karena Allah Ta'ala lillah. Yang kedua, fillah, sesuai dengan tuntunan fikus siam, fikus qiyamil lail, fikus zakah, ya. Kemudian yang ketiga, billah, minta pertolongan kepada Allah. Yang keempat yaitu khauf
al-khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala, siksanya Allah Ta'ala, takut tidak diterima, takut ada campuran-campuran riya, ujub dan sebagainya. Kemudian ar-roja, kita mengharap pahala Allah, mengharap surganya, mengharap ridhonya, mengharapkan ampunannya. Tapi dengan catatan iman, hijrah dan jihad. Iman adalah sebagaimana imannya para sahabat. Hijrah, meninggalkan semua yang dilarang. Jihad, berupaya melakukan yang perintah. Dan juga dengan cinta. Nah inilah yang kita harapkan. Allah Ta'ala memberikan taufik, memberikan keberkahan yang ada di bulan Ramadan dan juga setelahnya. Sampai di sini saya serahkan kembali kepada ikhwah yang di studio. Falitafadhal mashkuran. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, nama saya Lita. Saya sedang hamil, usia kehamilan 28 minggu. Ingin bisa ikut puasa Ramadan, tetapi jika tidak kuat, saya tidak puasa Ustaz. Saya mau bertanya, kewajiban saya cukup membayar fidyah saja atau qada puasa ya Ustadz? Dan kalau fidyah, berapa ukuran takaran berasnya? Silakan. Terkait dengan orang yang hamil dan orang yang menyusui, dengan catatan kalau dia khawatir ya dengan janin atau dirinya, ya. Kalau dia takut dengan dirinya maka dia boleh tidak puasa. Ya. Kemudian apakah cukup membayar fidyah atau qada? Maka dalam ayat dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Man tatawwa khaira fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Bagi orang yang tidak mampu puasa, bayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Barang siapa mau berbuat lebih, menambah dari itu lebih baik bagi dia. Ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan yang tetap berada pada ayat ini yang boleh tidak puasa orang tua, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ya, bayar fidyah. Apakah perlu mengqadha? Jawabannya tidak perlu mengqadha. Ya, di antaranya hadis Abdullah bin Umar, al-hamil wal murdi tuftir wala taqdi. Orang hamil dan orang menyusui, ya, dia tidak puasa, tuftir wala taqdi, dan tidak mengqadha. Ya. Kemudian di jalan yang lain, anna imra'atahu sa'alathu wa hiya hubla faqala aftiri wa atimi an kulli yawm miskinan wala taqdi. Istrinya yaitu istri Abdullah bin Umar bertanya kepada dia sementara dia sedang hamil, ya. Apa kata beliau? Tidak puasa, kasih makan, yaitu ngasih fidyah pada setiap harinya satu orang miskin dan tidak perlu mengqadha wala taqdi, jangan mengqadha. Ya. Jadi cukup fidyah. Berapa besarannya? Juga hadis Abdullah bin Umar, ya, ada seorang wanita an Malik an-Nafi anna Ibnu Umar su'ila 'anil mar'ah al-hamil idza khafat 'ala waladiha faqala tuftir wa tut'im makana kulla yaumin miskinan muddan min hintah, akhrajahul Baihaqi. Bahwa Ibnu Umar ditanya tentang seorang wanita yang hamil, dia khawatir dengan anaknya. Maka kata beliau, engkau berbuka tidak puasa, ngasih makan setiap harinya kepada satu orang miskin, fidyah berupa apa? Mud dan satu mud. Nah, satu mud min hintoh dari gandum. Kalau kita di sini beras. Satu mud itu 2 genggaman begini, ya. Dan kalau kita melihat ulama sekarang seperti Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu beliau sebutkan 506 gram. Berarti kurang lebih setengah kilo lebih. Kalau mau lebih silahkan, tidak ada masalah. Ya, melebihi dikasih yang lain ditambah yang lain tidak ada masalah, ya. Nah, di sini tidak perlu mengqadha, cukup dengan fidyah. Memang ada khilaf, tapi ini jelas ya dari asar Abdullah bin Umar dan juga Ibnu Abbas. Asalkan dengan catatan khawatir dengan dirinya dan anaknya. Ya, khawatir dengan dirinya dan anaknya. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab.
Baik Ustadz, Barakallahu Fik atas jawabannya. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang berikutnya. Dari pesan singkat kami akan bacakan dari saudara kita, hamba Allah di Pulau Wali Mandar. Apabila wanita sholat tarawih berjamaah di rumah Ustadz, apakah wanita yang menjadi imam harus memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada makmumnya dalam sholat tersebut? Silakan. Apabila antar wanita, ya tentu saja tidak ada masalah, ya, untuk ittiba kepada Nabi, ya, sholat taraweh atau sholat wajib, ya, yang jahar maghrib, isya dan subuh, ya, untuk memperdengarkan bacaannya, karena memang antar wanita dan di situ tidak ada orang lain, ya, tidak ada masalah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Demak yang bertanya, Abdullah di Demak. Assalamualaikum Ustadz, apa tanda kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat wajib, apakah puasanya masih diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak di masyarakat seperti itu Ustadz, silakan. Bagaimana tanda puasa diterima? Ya, tidak ada tandanya. Ya. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada al-khauf, rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut. Di antaranya cemas tidak diterima. Sehingga kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kemudian minta kepada Engkau rezeki yang baik dan minta kepada Engkau amal ibadah diterima. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu apakah orang lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik itu iman itu fluktuasi, ya. Al-iman yazidu wa yankus, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Tapi kita semua berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana orang yang tidak sholat, orang puasa tapi tidak sholat? Ya salah besar, ya, salah besar. Apakah puasanya diterima? Nah di sini kembali kepada apakah sholat itu mengeluarkan orang dari Islam atau tidak. Ulama beda pendapat. Namun jumhur mengatakan tidak, ya. Adapun arti dari kafar, ya mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka adalah salat. Kalau mereka meninggalkan salat kafar, kufur. Maka kata-kata kufur tidak selalu keluar dari Islam. Sebagaimana hadis yang mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah kefasikan, membunuhnya kekufuran. Kufur ini bukan kufur keluar dari Islam. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina itatalu fa'aslihu bainahuma. Kalau dua orang mukmin berperang, maka damaikan keduanya. Nah, di sini meskipun saling berperang, saling ya iktatalu, saling berperang, Allah masih memberikan sifat mukmin. Ya, Allah masih memberikan sifat mukmin, sehingga membunuhnya kufur bukan berarti kufur keluar dari Islam. Ditambah dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Maka di sini ya menunjukkan bahwa dosa yang bisa mengeluarkan orang dari Islam yaitu syirik. Adapun sholat, jumhur mengatakan tidak. Nah, dengan demikian saya kebetulan dalam hal ini memegang pendapat jumhur, ya, mayoritas ulama mengatakan tidak sampai keluar dari Islam selama dia tidak berkeyakinan meninggalkan sholat boleh. Tapi dia berkeyakinan bahwa sholat wajib. Nah, dia meninggalkan karena malas atau karena apa? Pendapat jumhur tidak sampai keluar dari Islam. Dengan demikian, ya tetap puasanya diharapkan diterima, ya
tentu itu hal yang salah. Ya, masa puasa tidak sholat? Puasa tidak sholat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami angkat dari telepon, silakan ya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Ini sama Bapak Kadan dari Cianjur. Silakan Pak, pertanyaannya. Saya mau tanyakan Pak Ustadz, kan kalau jima di siang hari, kafarohnya kan harus puasa 60 hari ya. Bagaimana kalau jimanya lebih dari 1 hari, 2 hari, atau 3 hari gitu? Apakah harus dilipat-lipat gitu? Ya, terima kasih. Kafarohnya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak ya. Ya, betul. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bagaimana orang yang berhubung sama istri di siang hari Ramadan? Dia wajib qadha dan wajib kafarah. Ya. Lantas bagaimana kalau sehari sampai lebih dari sekali? Ya, maka kafarahnya cukup sekali saja. Kalau sehari lebih dari sekali, ya, pagi, siang, sama sore misalkan, ya, maka cukup sekali. Adapun ya, ketika dia jima sekarang, besoknya lagi, lusanya lagi, ya, makanya kalau kawin jangan di Ramadan, jangan. Kalau menikah, maka di sini ada 2 pendapat, ya, ada 2 pendapat yang mengatakan pertama, maka kalau orang yang berhubungan sama istri di siang Ramadan, dari hari pertama atau hari ke-7, kemudian maka setiap harinya itu bayar kafaroh, ya. Pendapat kedua hanya sekali, tapi yang kuat adalah pendapat yang pertama, ya, pendapat yang pertama, karena memang di sini dia telah ya apa ya, telah merusak kehormatan hari itu, kehormatan puasa hari itu, sehingga bayarnya juga untuk hari itu, ya. Dirusak dengan apa? Dengan berhubungan suami istri. Nah, kalau hari itu sudah rusak, meskipun dirusak berapa kali, tetap cuma 1 hari. Ya, tapi kalau hari-hari yang lain, maka yang lebih roji adalah setiap harinya itu bayar kafarot. Ya, kalau 3 hari berapa bulan itu? Itu, ya, 60 hari kali 3. Ya, itu. Makanya hati-hati dalam hal ini, ya, senantiasa jauhkan sadan lidari'ah, apa yang sekiranya mendekatkan kepada jima. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan berikan untuk penanya terakhir. Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Tomo di Bekasi. Oh iya, silakan Bapak pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya kita membantu acara-acara di bulan Ramadan yang memang tidak ada tuntunan, contoh seperti peringatan nuzulul Quran. Ya, ya. Nah, sebenarnya dalam hati kecil kita tidak mau, tapi karena kita sebagai salah satu pengurus, ya, ada kewajiban membantu. Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, baik. Pertama, memang tidak ada tuntunan dari Nabi nuzulul Quran. Bahkan kalau mau tadi ya hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi setiap malam itu membaca Quran bersama dengan malaikat Jibril. Yang pertama. Yang kedua, yang beredar di masyarakat, turunnya Al-Quran itu kapan? 17 Ramadan, ya. Sementara surat Al-Qadr mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar.
Dan Nabi bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. 17 ada di 10 hari terakhir atau di 10 hari kedua. Tentu tidak bisa dipungkiri 10 hari kedua. Ini saja tidak pas, ya. Sehingga bagaimana? Pertama, tidak ada tuntunan Nabi, yang kedua tidak pas. Ya. Nah, ini oleh karena itu pada kaum muslimin, ya, coba kita perhatikan hal tersebut. Nabi tidak pernah merayakan, ya. Baca, disuruh membaca Al-Qur'an, disuruh pelajari. Sering saya sampaikan di majelis perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka narrajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihi hingga paham artinya dan mengamalkan kandungannya. Orang tidak mungkin paham kecuali dia baca. Maka menyikapi Quran 4. Kalau bisa, pertama baca. Yang kedua paham. Yang ketiga amal, ini harus. Yang keempat hafal kalau memang bisa. Baca, paham, amal, hafal. Itu sikap kepada Al-Quran. Ya, bukan memperingati turunnya Al-Quran. Sudah tidak pas tanggalnya atau malamnya. Kemudian tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian maka tidak perlu. Nah, kalau memang seperti itu para jemaah, kepada Bapak yang bertanya tadi, ya, kita jangan bekerjasama dalam hal yang tidak ada tuntunannya. Maka ada dua sikap yang berlawanan yang perlu menjadi perhatian. Disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya An-Nasihatul Syabab, menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri, yaitu mudarah dan mudahanah. Mudarah itu terpuji, mudahanah tercela. Apa mudahanah? Sikap baik kepada orang dengan mengorbankan nilai agama. Atau kata Abul Khail adalah menukar agama untuk kepentingan dunia. Itu namanya mudahanah. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka sangat ingin seandainya engkau Muhammad mudahanah, mereka juga mudahanah. Maka ketika Nabi SAW diajak, ya, sebagaimana dibawa oleh Ibnu Katsir, ya, Muhammad, kata orang musyrik Quraisy, ya, kami tahu kami mau menyembah Tuhan kamu setahun, asalkan kamu mau menyembah Tuhan kami setahun. Jadi barter di sini. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini namanya mudahanah, tidak boleh tercela. Ya. Tapi yang dianjurkan mudarah. Apa mudarah? Sikap baik kepada sesama manusia dengan tidak mengorbankan nilai-nilai agama, itu mudarah. Atau menukar dunia untuk kepentingan agama. Ya. Kerja bakti, kita harus di depan, bersih-bersih selokan di depan, ya, mudarah. Ada yang sakit, bersih-bersih masjid. Nah, giliran kerja bakti, bersih masjid, ada yang sakit, tidak pernah mau melakukan. Giliran ada acara yang tidak sunnah, tidak enak sama orang. Nah ini, ya, insya Allah kalau kita ketika sakit kita jenguk, bahkan kita bantu. Ketika meninggal ada acara tahlil yang memang tidak ada tuntunan dari Nabi. Dan tidak pernah 7 hari, nggak pernah sudah. Mau dibolak-balik seperti apa, tidak ada tuntunannya. Mendoakan orang meninggal iya, tapi caranya tidak seperti itu. Nah, ketika tidak datang acara 7 harian, sekian harian, karena memang tidak ada tuntunan Nabi. Ya, kalau ada umum jangan ditahsis sendiri. Kalau ada mutlak jangan dimuqayyadkan. Gitu. Biarkan am. Nah, oh ini kenapa ini kok tidak ikut acara 7 harian, padahal tetangga. Insya Allah kalau kita sudah pernah menolong, membantu, mudarah,
biaya pengobatan, bahwa kita kumpulan dana, kita kasih semangat. Saya yakin akan dibalas oleh keluarganya. Tapi kemarin dialah yang pertama kali itu yang bantu bapak saya, ngasih semangat sama kami, sehingga kami merasa ada dorongan. Loh tapi kenapa 7 hari gak datang? Paling tidak apa jawabannya? Ya mungkin beda aliran. Minimal itu, beda aliran. Gitu. Ya. Tapi ketika sakit nggak datang, tidak ngasih sumbangan, giliran ada acara tidak sesuai sunnah, wah tuding-tuding ya jadi ribut. Ya, nah ini kita harus bijak dalam memandang persoalan-persoalan tersebut. Sehingga apa? Kita tidak ingin bukan berarti kita tidak mau untuk bermuamalah, berinteraksi, tapi ada batasan. Mana yang sesuai dengan syar'i, mana yang tidak. Mana yang sudah sunnah, mana yang tidak. Ya, makanya yang sesuai dengan syar'i, ayo kita muncul di depan. Yang tidak sesuai dengan syar'i, maka dua sikap kita. Yang pertama mudaroh, yang kedua tidak mudahana. Apa mudaroh? Sikap baik kepada sesama manusia dengan tidak mengorbankan nilai-nilai agama. Adapun mudahana, sikap baik dengan mengorbankan nilai agama. Maka disinilah pentingnya. Bukan kita berwajah sekian. Justru kita biar tahu orang. Tanpa kita ngomong dengan perbuatan. Gitu. Justru kalau ngomong malah banyak tidak efektif. Tapi dengan perbuatan. Sakit datangi. Lahiran dijenguk, disumbang. Ya, giliran ada tingkepan gak datang. Padahal dapat kompensasi. Ya, giliran tahlilan gak datang. Padahal ada beseknya. Tapi kita ngasih. Nah ini ya. Jadi menjenguk sunnah. Mengadakan tahlilan tidak sunnah, tidak ada tuntunan. Coba cari Nabi SAW. Ada 72 hari. Tidak ada. 3 hari, 100 hari. Haulnya Nabi. Tidak pernah. Terus contoh kita siapa? Ya. Dan Nabi meninggal, para sahabat meninggal. Semua. Tapi tidak ada contoh para jamaah. Lantas siapa yang mau kita jadikan contoh? Sering kita sampaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sering disampaikan, bahkan sering disampaikan di acara-acara kelahiran Nabi. Tapi Nabi meninggal tidak pernah ada haul. Sampai sekarang ada tidak yang menghauli Nabi? Sampai mereka yang menghauli juga tidak menghauli Nabi. Bukankah demikian? Sahabat juga tidak pernah merayakan kelahiran Nabi, tidak pernah menghauli Nabi. Ini para jamaah rahmati Allah. Oleh karena itu coba kita berpikir lebih melihat lagi, coba ya. Karena itu kan praktek, sehingga jangan ambil nas-nas Quran atau hadis ya yang memang tidak dipraktikkan sebagaimana dipahami sebagian orang ya. Demikian. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio.